Nah, sekarang sign-nya apa aja yang bisa kita temukan? Kita bisa anamnesis pada pasien tersebut. Ya, yang pertama adalah classical symptoms dari intermittent claudication. Jadi kalau pasiennya jalan, kemudian dia sampai harus berhenti duduk dulu untuk menghilangkan rasa nyerinya, kemudian dia bisa jalan lagi setelah dia berhenti. Jadi keluhannya nyerinya kayak mana, kayak gimana? Ya bisa aja nyeri di kakinya, bisa seperti kram, kadang-kadang bisa juga sampai di hips, sampai di apa namanya bokong, sampai di leg-nya. Tapi ini kadang-kadang juga terkait dari lokasi dari stenosisnya. Nah, kemudian bisa juga untuk objektifnya, ini kan symptoms ini kan subjektif. Kalau untuk objektifnya kita bisa menggunakan kuesioner dari Edinburgh. Ini nanti ada kuesionernya nanti ditampilkan. Kemudian kalau yang sudah berat, nah sudah berat itu biasanya kalau tadinya pain dicetuskan dia dengan berjalan. Nah, kalau untuk yang severe symptomsnya painnya tuh timbul saat dia rest, saat dia resting, saat dia istirahat. Kenapa? Saat malam hari, ketika jantung dan kakinya itu satu level, ketika dia memang di kakinya itu ada okklusi total, okklusi yang sudah kronik, yang memang dia hidupnya dari kolateral, ketika tidak ada lagi gaya gravitasi membuat kolateralnya berjalan, nah biasanya pasien saat tiduran akan sakit. Yang dilakukan pasien biasanya menjuntaikan kakinya ke bawah, disebut dependent pain. Jadi ketika kakinya dijuntaikan ke bawah, dia akan lebih enakan karena udah ada yang mengalir dengan gaya gravitasi, darahnya turun ke bawah melalui kolateralnya. Atau yang sudah agak lumayan itu adalah gangren. Adanya ulkus, gangren tuh bisa mulai di mana aja. Biasanya ini khasnya diabetes nih. Pada pressure point di sini di bawah seperti awal-awalnya mungkin kayak seperti mata ikan, seperti ini ulcer, atau memang yang sudah berat seperti gangren seperti ini. Nah, ini biasanya yang memang sudah beralih ke chronic limb threatening ischemia. Ini tadi kalau untuk bukti objektifnya yang kita anggap sebagai claudication, ini bisa nanti dibaca apakah memang ada discomfort di legs-nya when walk, atau kapan mulai nyerinya, ditanya standing atau sitting. Kemudian kalau dia naik nanjak itu sakit apa enggak, nah apakah berlanjut 10 menit dan lain-lain, ini bisa dibaca. Nah, ini tadi kalau untuk dari status lower extremity-nya itu tadi kalau stable condition itu bisa kalau dikasih intermittent yang disebut sebagai chronic limb ischemia yang masih kronik. Nah, ini biasanya lebih dari 2 minggu yang kita anggap sebagai kronik, atau pada kepustakaan yang lain dikatakan lebih dari 3 bulan. Antara 2 minggu sampai 3 bulan itu masih dianggap subakut. Tapi itu tergantung definisi. Yang penting dianggap sebagai akut limb ischemia itu biasanya di bawah 2 minggu. Nah, ini biasanya pasien itu akan datang dengan either stable condition tetapi dia sudah ada luka dan lain-lain, atau pada keadaan yang unstable atau emergency case. Emergency case biasanya datang dengan keluhan yang tadi akut limb ischemia. Biasanya akan keluhan ada ada pain, pallor, pulselessness, poikilotermi, paresthesia, paralysis. Dia akan datang dengan keluhan 6P biasanya. Atau pasien-pasien yang dulunya memang udah ada plak, udah ada rest pain, tapi kok jadi sekarang makin lama makin berat. Ya sama kayak pasien CKD kita sebut sebagai akut on chronic limb ischemia. Ini juga ada. Nah, ini kalau kita lihat kategori kita mengklasifikasikannya, bisa klasifikasi secara Fontaine atau Rutherford. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Intinya biasanya kalau biasa dianggap chronic limb ischemia kalau ada intermittent claudication dan belum ada tissue loss. Jadi belum ada ulcer, belum ada gangren, dia masih di stage ini Fontaine 1 atau Fontaine 2 asimptomatik atau mild claudication. Tetapi kalau ya sudah berat, sudah ada chronic critical limb ischemia, sudah boleh ada rest pain aja atau sudah menjadi tissue loss atau gangren. Nah, biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan ankle brachial index itu ABI-nya itu kecil. Dan biasanya di Fontaine 3 sampai 4 ya. Ini dia sudah ada ischemic rest pain dan ada ulcer atau gangren. Nah, jangan lupa kalau kita melihat pasien, ya tentu saja selain anamnesis tadi ada rest pain, ada claudication, kita harus lakukan pemeriksaan exam, physical exam. Kita harus nilai pulse semuanya mulai dari femoral, popliteal, posterior tibial atau dorsalis pedis. Ini kita lihat pulsnya apakah sama pulsnya, apakah ada hilang pulsnya, kemudian kita lihat apakah ada gangren atau ulceration, kemudian lihat tanda-tanda yang lain. Apakah jangan-jangan varises, jangan-jangan keluhan pegel kakinya atau kakinya nggak nyaman karena jangan-jangan karena CVI atau varises atau karena dia edema. Nah, itu juga harus teman-teman lihat. Atau penyakit-penyakit untuk diagnosis banding yang lain, apa ada DVT, ada masalah kulit, selulitis dan lain-lain, itu juga kita harus perhatikan.
Nah, ini tadi kalau chronic limb threatening ischemia, tadi gejalanya itu ada ischemic rest pain atau tissue loss. Jadi belum tentu harus ada tissue loss. Dan biasanya lebih dari 2 minggu atau 3 bulan. Dan kalau kita lakukan pemeriksaan ankle systolic pressure itu biasanya kita ukur di sini systolic pressure di ankle-nya itu di bawah 50 mm Hg. Nah kadang-kadang kita bingung nih, kok ada ulcer kan banyak ya diagnosis bandingnya. Nah teman-teman sebenarnya bisa secara mudah membedakan antara si arterial ulcer nih atau si venous ulcer atau neuropathic ulcer. Nah arterial ulcer ini adalah ulcer yang diakibatkan oleh iskemik, jadi karena problem dari arterial. Dan biasanya ini lokasinya di dekat-dekat pressure site atau distal point. Jadi memang kalau ada iskemik tentu saja yang paling menderita itu di ujung-ujungnya, di distal point. Nah biasanya jadi ada di distal point di sekitar kaki atau pressure site. Biasanya karena dia nggak ada darah, dia akan karakteristik dari lukanya itu akan dry, biasanya akan kering dan irregular marginnya itu akan irregular, dan bahkan kadang-kadang sudah ada necrotic scar-nya di sini. Nah biasanya pasien tuh nyeri banget, karena nyerinya ya karena pulsasinya ke situ nggak ada, profesinya nggak ada, dia akan merasa nyeri. Dan kalau kita pegang pulsnya di sini nggak ada, biasanya arterial pulsnya hilang. Nah, kemudian kalau venous ulcer, kebalikannya. Kalau venous ulcer karena biasanya terjadi karena masalah vein, kan patofisiologinya karena venous hypertension, jadi bukan karena iskemia, justru karena kebanyakan darah di sini, hipertensi vena. Nah, jadi biasanya lukanya akan sebaliknya. Kalau tadi arterial kering, kalau si vena biasanya kalau lukanya tuh basah, eksudat kadang-kadang, dan biasanya lokasinya tuh di sekitar di sisi medial seperti ini. Biasanya di medial malleolar region ini biasanya lebih banyak di medial dibandingkan lateral. Kenapa? Ya karena jalannya dari vena magna tuh biasanya mengalami gangguan. Bisa nyeri nggak? Bisa, tapi dia biasanya nggak nyeri arteri, biasanya hanya pegel-pegel, dan kalau kita pegang biasanya hangat sekitarnya, jadi kayak model-model selulitis. Sedangkan kalau kita pegang si arterial ini biasanya dingin biasanya, atau ya bisa juga warm kalau memang ada banyak kolateral, tapi dia berbeda dengan tampilan dari si ulcus vena. Dan yang terakhir, neuropathic ulcer. Nah, ini juga tidak kalah jarang ya. Jadi cukup sering. Nah, biasanya ini yang disebut neuropathic ulcer ini adalah DFU. Jadi diabetic foot ulcer. Nah, ini biasanya terjadi pada pasien-pasien diabetes. Diabetic foot ulcer tuh patofisiologinya tuh emang ada pertama neuropatik. Jadi ada gangguan dari ya kita tahu kalau si diabetes kan bisa terjadi mikroangiopati, makroangiopati, ya salah satunya bisa ke neuropati nih. Dan bisa juga ke vaskulernya, bisa terjadi gangguan makrovaskular dan mikrovaskular. Nah, akibatnya pada neuropathic ulcer kadang-kadang tidak hanya neuropati aja, kadang-kadang arterialnya juga bisa coexist. Jadi bisa ada gangguan juga arterialnya. Dan lesinya biasanya mulai di daerah pressure site, daerah yang tadi yang gampang kena, karena dia kakinya udah mulai baal, gampanglah kena luka, nggak disadari. Jadi awal-awal cuman kayak mata ikan kapalan begini. Jadi memang karakteristiknya kayak ini, gampangnya jadi kayak seperti punch out lesion kayak gini, jadi seperti kapalan. Nah, tapi lama-kelamaan dia nggak sembuh-sembuh, makin merembet ya, ternyata dia juga ada masalah vaskulernya. Justru biasanya kalau pasien-pasien diabetes karena dia gangguan sensori, biasanya painless kadang-kadang, dan biasanya memang seperti kalus yang sekitarnya ada ulcernya. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau pasien kita menemukan ada seperti mata ikan, hati-hati, karena ujung-ujungnya biasanya pasien-pasien kita itu awalnya hanya seperti mata ikan biasa, tapi jadi seperti tadi tuh pasien yang tadi lukanya yang udah seperti kelihatan tendon dan sudah gangrennya luas. Nah, sekarang diagnostik tools apa aja? Ya, kita untuk mendiagnostik peripheral artery disease, kita bisa menggunakan ankle brachial index, nanti kita akan lihat dengan melakukan Doppler ultrasound, atau menggunakan CT angiografi atau MR angiografi atau angiografi secara invasif. Nah, ini tadi screening ABI. Ini ABI ini harus kita lakukan pemeriksaannya. Kenapa? Ya karena pemeriksaannya paling murah, mudah, bisa dilakukan kapan aja, di mana aja. Jadi dari namanya ankle brachial index. Jadi teman-teman cukup mengukur tekanan darah, diambil tekanan darah sistoliknya di kanan, di kiri, kemudian dicari yang paling tinggi high arm pressure-nya, kemudian dilihat di kakinya. Di kakinya kita biasanya ukur di ankle pressure. Kalau kita punya Doppler lebih baik lagi. Kita ukur di arteri dorsal tibialis anterior atau dorsalis pedis, dan di tibialis posterior. Nanti kita ambil sistolik pressure-nya yang mana yang paling tinggi.
Nah, kemudian kita bandingkan dengan high arm pressure-nya. Nah, kalau memang dia di atas 1,3, interpretasinya ya ini biasanya di atas 1,3 ini non compressible. Artinya apa? Karena terlalu arterinya terlalu keras, biasanya karena ada medial calcification, jadi dia nggak bisa dikompres sama alat tensi kita. Nah, biasanya itu memang sudah ada gangguan di peripheral arterial disease-nya. Nah, kalau 1 sampai 1,2 itu dianggap normal. Kalau borderline itu 0,9 sampai 0,99, kalau masih mild to moderate 0,4 sampai 0,9, tapi kalau udah di bawah 0,4 ini biasanya sudah berat banget, severe peripheral arterial disease. Nah, gimana kalau dia memang ternyata angkanya 1,3 ke atas, nih benernya disease apa enggak? Nah, biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan systolic pressure. Jadi dinilai tekanan darahnya di nya aja, karena ini nggak bisa dikompres, ketinggian tensinya, jadi di di jempolnya itu dipasang alat untuk menilai apakah memang ada gangguan apa enggak. Karena kalau di jempol kan pembuluh darahnya relatif lebih kecil sehingga mudah dikompres. Nah, pada pasien apa aja yang kita lakukan screening? Nah, kalau menurut si ESC yang harus kita lakukan screening ankle brachial index adalah pada pasien yang pertama. Memang ada kecurigaan dari lower extremity arterial disease. Jadi kalau tadi kita periksa kok pulsnya nggak ada ya, kok kalau kita dengar ada arterial bruit, nah itu lakukanlah pemeriksaan ABI. Atau pasien memang udah ada symptoms, dia udah ada intermittent claudication, kemudian dia juga kalau udah jelas banget ada non healing wound. Nah, ini kita udah jelas memang ada suspicion terhadap lower extremity arterial disease, kita lakukan pemeriksaan ABI. Nah, atau pasien-pasien yang kedua adalah pasien yang memang punya risiko tinggi. Pada pasien apa aja ya? Pada pasien yang udah established atherosclerotic disease, seperti pasien-pasien CAD, pasien yang menjalani kateter jantung, udah terbukti dia CAD tervessel misalnya, ya lakukanlah pemeriksaan ankle brachial index. Ada pasien penyakit PAD. PAD ini sebenarnya luas, peripheral arterial disease, nggak hanya di kaki, tapi pada pasien yang udah jelas ada renal disease, arterial disease misalnya, atau pasien dengan carotid disease. Nah, itu kita lakukan pemeriksaan ankle brachial index. Atau penyebab penyakit-penyakit lain seperti triple A, abdominal aortic aneurysm. Jadi ada aneurisma di pembuluh darah aorta abdominal. Ini biasanya juga karena atherosclerotic disease atau karena hypertension yang lama. Atau pasien CKD atau pasien gagal jantung. Ini sebaiknya kita lakukan gampang pemeriksaan ankle brachial index. Atau pasien-pasien memang nggak ada symptomsnya, dia asimptomatik tapi memang dia berisiko. Dia juga belum punya CAD, dia belum punya PAD, belum punya triple A, amit-amit. Tapi dia men and woman di atas 65 tahun. Makanya lakukan pemeriksaan ABI untuk screening. Kemudian atau pasien-pasien yang di bawah 65 tahun tapi dia mempunyai CV-risk yang tinggi. Nah, ini CV-risk tinggi itu dari ESC guideline, nanti bisa dilihat teman-teman. Kemudian atau pasien-pasien yang memang di atas 50 tahun tapi ada familial history, ada penyakit lower extremity arterial disease. Jadi kalau memang ada familial history, dan satu lagi ini yang belum masuk adalah pasien dengan diabetes. Jadi kalau pasien di atas 50 tahun tapi dia punya diabetes, nah lakukanlah pemeriksaan ankle brachial index sebagai screening awal. Nah, ini tadi kita kalau pasien yang udah ada symptoms ya, lanjutkanlah ke pemeriksaan yang lain. Nah, ini pemeriksaan yang lain adalah tadi dengan Doppler ultrasound, kemudian bisa dengan melakukan CT atau MR angiografi. Tujuannya apa ya? Untuk melokalize di mana, karena memang tadi ABI-nya terganggu, kita sekarang melihat anatominya. Jadi tadi fungsionalnya terganggu, perfusinya kurang, kita lihat anatominya, apakah di artery femoral, common femoral artery, superficial femoral artery, atau di distal below the knee arteries. Nah, jangan lupa sekali lagi karena dia atherosclerotic mempengaruhi vascular bed yang lain, lihatlah target organ yang lain seperti kita lakukan EKG, ekokardiografi, carotid artery duplex dan lain-lain untuk melihat risiko di tempat-tempat yang lain.